Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, hari ini kita berjumpa kembali bersama Ibu untuk sama-sama kita belajar fisika. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani kegiatan hari ini. Nah, untuk hari ini apakah sudah siap? Ya, tentunya harus sudah siap. Di mana hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu mengenai vektor. Adapun kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini kita masih di 3.3, di mana di 3.3 kita membahas yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang atau misalnya perpindahan. Juga di 4.3 yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya diharapkan pertama kalian mampu memahami prinsip trigonometri. Yang kedua menganalisis komponen vektor. Yang ketiga menghitung besar dan arah vektor dengan satuan vektornya. Kemudian materi belajar hari ini. Untuk hari ini kita akan lebih fokus mengenai pertama trigonometri, yang kedua kita akan membahas komponen vektor dan satuan vektor. Untuk trigonometri kita akan membahas secara dasarnya untuk bekal fisikanya, fisika di vektor ini. Namun untuk pembahasan lebih jauhnya atau lebih jelasnya nanti bisa kalian temukan di pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Dan dari kedua materi ini, baik trigonometri dan komponen vektor dan satuan vektor ini adalah suatu gerbang ataupun landasan bagi kalian untuk nanti dipakai dalam mempelajari operasi vektor dengan metode analitis. Makanya kedua materi ini perlu kalian kuasai. Pertama-tama kita akan membahas trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, gantangan. Atau trigonometri ini bisa diartikan juga sebagai perbandingan antara sudut terhadap sisi. Nah, untuk contohnya tadi seperti yang Ibu sudah katakan, ada sinus, kosinus, gantangan. Sinus biasa kita kenal dengan sin, kosinus itu dengan cos, dan juga tangan itu kita kenal tan. Nah, kemudian trigonometri ini, mari kita perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan memiliki sisi A, B, dan juga C, dan juga diberikan ada sebuah sudut alfa dan juga beta. Nah, di sini kan kita tahu trigonometri ada sinus, kosinus, dan tangan. Nah, kita bisa menentukan nilai sin, cos, tan dengan perbandingan segitiga di sini. Caranya atau kita dapatkan dengan di sini ya, sin sudut. Untuk mencari sin sudut atau sin theta sama dengan d per mi. Theta ini adalah sudut ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar, misalnya sudutnya alfa, maka nanti kita bisa tuliskan sin alfa sama dengan d mi. Jadi ingat saja untuk sin theta itu sama dengan d mi. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian untuk cos di sini, cos sudut atau cos theta dengan persamaan sami, perbandingan sami, itu samping sudut. Sisi samping sudut, mi adalah sisi miring. Kemudian ada tan sudut, atau tan theta bisa kita dapatkan dengan D per sa, atau depan sudut dibagi dengan sisi sampingnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba untuk mencari nilai sin dari alfa. Ini alfa, kita perhatikan alfanya. Bagaimana kita untuk mencari nilai sin, cos, tan dari sudut
alfa. Bisa kita mulai dari sin dulu. Sin, kita tahu tadi sin adalah depan miring. Sin theta adalah depan miring. Dan tetanya di sini adalah alfa, maka kita tuliskan sin alfa. Diminta adalah demi. Demi. De itu adalah depan sudut. Maka untuk nilai de itu adalah depan sudut alfa. Depan sudut alfa adalah sisi A. Maka kita tuliskan A. Kemudian mi adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah ini, sisi miring. Ini sisi miringnya adalah C. Maka didapatkan sin alfa adalah A per C. Mari kita lihat di tabelnya. Nah, benar kan? Nah, begitu cara mencarinya. Begitu juga untuk cos. Untuk cos alfa. Cos alfa berarti menggunakan persamaan sami. Samping dibagi miring. Sampingnya adalah samping sudut. Maka samping sudut alfa adalah, ini samping sudutnya adalah B. Maka kita tuliskan, kita tulis di mana ya? Ini deh. Cos alfa adalah samping. Sampingnya adalah B. Samping sudut alfa adalah B. Kemudian miringnya adalah C. Kemudian juga tan alfa. Tan adalah desa. Berarti yang diminta adalah depan sudutnya dan juga sampingnya. Maka tan alfa dituliskan A per B. Ya, tan alfa. Bagaimana sudut B? Nah, sudut B kan di sini. Kita menggunakan warna yang berbeda deh. Kita coba menggunakan warna yang berbeda. Jadi sudut B, nah B kan di sini, beta, sudut betanya. Maka untuk mencari sin beta, ingat kembali sin itu adalah demi, depan dibagi miring. Depannya sudut beta siapa? B. Maka untuk sin beta, wah tulisannya berantakan nih. Sin beta, depannya sudut B, berarti sisi B. Kemudian miring, miring. Miringnya adalah sisi C. Kemudian bagaimana dengan cos? Cos beta. Wah, tidak muat. Cos beta adalah sami, berarti samping dari sudutnya beta, berarti sampingnya ada di sini. Itu adalah sisi A. Berarti A dibagi dengan mi-nya miring, sisi C. Nah, ini kita bisa lihat secara jelasnya di tabel ini. B per C, cos betanya A per C, dan tan beta sama dengan B per A. Selain dari perbandingan segitiga ini, kita dapat menentukan nilai tan itu dari identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini adalah identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri pada tan theta itu kita dapatkan ini tan alfa. Karena tetanya alfa, maka kita ganti alfa. Maka tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Begitu juga jika sudutnya adalah beta, maka tan beta sama dengan sin beta dibagi cos beta. Oke, kita lanjut ke trigonometri pada sudut istimewa. Jadi selain mencari sin cos tan dengan perbandingan segitiga, kita dapat mengetahui nilai-nilai sin cos tan dengan setiap sudutnya, pada setiap sudutnya. Di sini untuk sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tiap sudut ini memiliki nilainya masing-masing untuk sin cos tan. Untuk 0 derajat, maka untuk sin 0 derajat, kita mulai dari 0. Untuk sin 0 derajat, maka bernilai 0. 0. Kemudian untuk cos 0 derajat bernilai 1.
tan 0 derajat bernilai 0. Selanjutnya kita ke sudut 30 derajat. Di sini ada sin 30 derajat bernilai setengah. Kemudian cos 30 derajat bernilai setengah akar 3. Dan kemudian tan 30 derajat bernilai sepertiga akar 3. Selanjutnya, untuk sudut 45 derajat. Untuk sin, berarti sin 45 derajat punya nilai setengah akar 2. Kemudian untuk cos 45 itu bernilai setengah akar 2. Untuk tan 45 derajat bernilai 1. Lanjut, kita ke 60 derajat. Untuk nilai sin 60 derajat didapatkan setengah akar 3. Kemudian ada cos 60 derajat bernilai setengah, dan tan untuk 60 derajat adalah akar 3. Dan terakhir, untuk sudut istimewa di 90 derajat. Untuk sin 90 derajat itu bernilai 1. Kemudian cos 90 derajat bernilai 0. Untuk tan 90 derajat bernilai tak hingga. Nilainya tak hingga. Nah, itu adalah trigonometri dari sudut istimewa. Selain kelima sudut ini, ada yang sudut-sudut yang perlu kalian tahu ini for your information. Jadi ada sudut 37 derajat dan juga 53 derajat. Dimana kenapa Ibu cantumkan ini? Karena biasanya nanti akan kalian temukan di soal-soal. Ada yang cos 37 derajat, diketahui sebuah vektor berikan sudut 37 derajat. Nah, maka untuk gampangnya kita dapatkan seperti ini. Jadi, sin 37 derajat itu bernilai 3/5 atau setara dengan 0,6. Untuk cos 37 derajat, dia bernilai 4/5 atau setara dengan 0,8. Nah, ini biasanya yang sering ditanyakan di soal. Sin cos dari 37 maupun 53 derajat. Kemudian untuk tan 37 derajat ada 3/4. Kemudian kita lanjut 53. Di sin 53 ada 4/5. Cos 53 bernilai 3/5. Dan tan 53 derajat bernilai 4/3. Nah, itu adalah trigonometri di sudut istimewa, di mana ini tuh kunci kalian untuk mengetahui nilai-nilai suatu sin, cos, dan tan. Ini perlu diingat. Oke, ditandai ingat. Selanjutnya, kita masuk ke kuadran trigonometri. Di sini bisa kalian lihat ada sumbu koordinat kartesius, di mana ada sumbu X, sistem koordinat kartesius, yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu koordinat ini itu tuh terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan juga 4. Di mana hal ini itu mewakili suatu sudut lingkaran yang memiliki rentang 0 sampai 360 derajat. Di mana sudut ini dibagi menjadi 4 bagian dengan setiap rentangnya itu 90 derajat. Makanya dia ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Mari kita bahas mulai dari kuadran 1. Kuadran 1 ini dia memiliki rentang 0 derajat sampai 90 derajat. Di sini juga terlihat ya. Jadi theta untuk kuadran 1 itu untuk theta yang lebih dari 0 derajat kurang dari 90. Maka dia dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, tulisnya tidak bagus ya. Nah, ini 90 derajat. Dan all di sini maksudnya berarti untuk semua sin, cos, tan, maka nilainya nanti akan bernilai positif. Jadi untuk berlaku sin, cos, tan yang bernilai positif. Ini ada all, semuanya. Jadi yang sin, cos, tan yang sudutnya berada di kuadran 1, maka
nilainya akan bernilai positif. Lanjut, kita ke kuadran 2. Kuadran 2 ini dia memiliki rentang mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, di kuadran 2 ini yang nilai positifnya hanya pada nilai sin. Berarti jika di luar sin seperti cos dan tangan akan bernilai negatif. Seperti itu. Kemudian kita ke kuadran 3. Kuadran 3 ini adalah untuk rentang 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti 180 sampai 270 derajat. 70 derajat. Nah, di sini kuadran 3 itu memiliki nilai di sini tangan yang positif. Maka selain tangan seperti sin dan cos akan bernilai negatif. Itu untuk kuadran 3. Kemudian ada kuadran 4. Kuadran 4 ini syaratnya punya rentang sudutnya itu 270 sampai 360 derajat. Maka 270 sampai 360 derajat. Iya. Untuk kuadran 4 hanya nilai cos yang bernilai positif. Selain dari itu bernilai negatif. Maka sin dan tangan itu akan bernilai negatif jika sudutnya ada di kuadran keempat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya konversi sudut. Di mana konversi sudut ini digunakan untuk mengetahui nilai trigonometrinya itu yang lebih dari 90 derajat. Karena untuk yang 0 sampai 90 derajat bisa kita langsung ketahui dari sudut istimewa ini yang tadi kita bahas. Makanya ini adalah sangat penting sudut istimewanya. Nah, konversi sudut itu berfungsi seperti itu untuk mengetahui nilai suatu nilai trigonometri yang memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Oke, di sini ada persamaannya. Persamaan pertama, ini untuk sudut yang berada di kuadran 2. Punya persamaan yaitu 180 derajat minus theta. Ini diingat. Kemudian untuk kuadran 3, persamaan yang digunakan akan itu 180 derajat ditambah theta. Untuk kuadran keempat, itu persamaannya menggunakan 360 derajat dibagi theta. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian ingat mengenai konversi sudut. Kemudian untuk kuadran di 1 ini, maksudnya itu sebagai patokan akhir untuk melihat nilai dengan melihat nilai di sudut istimewanya. Dari kata ini tentu bingung nih gimana caranya, atau masih nggak kebayang konversi sudut itu gimana caranya. Oke, kita lihat aja di sini contohnya. Contohnya, di sini ada tentukan cos 240 derajat. Ditanya, cos 240 derajat itu berapa nilainya? Nah, awal mula-mula kita lihat dulu. 240 derajat ini dia ada di kuadran berapa? Nah, ini ada di kuadran ke-3. Kenapa? Karena 240 derajat ini berada di rentang 180 derajat sampai 270 derajat. Maka dia berada di kuadran ketiga. Kemudian kita lihat lagi, karena dia di kuadran ketiga, maka persamaan yang digunakan adalah yang ini, 180 derajat ditambah theta. Sehingga cos 240 derajat ini dapat kita tuliskan cos 240 derajat sama dengan cos, kita tulis ini dulu, cos 180 derajat oke, 180 derajat ditambah dengan theta.
Nah, yang tetanya ini itu adalah nilai berapa yang dijumlahkan dengan 180 derajat, hasilnya 240. Nah, kita perlu otak-atik nih, gimana caranya ketika dijumlah si tetanya ini, nilai tetanya ini jika dijumlahkan 180, hasilnya adalah 240 derajat. Maka bisa kita cari, kita dapatkan si tetanya itu adalah 60 derajat. Ini dia. Jadi 180 tambah 60 benar kan ya? 240 derajat. Sudah kita tahu tetanya berapa yang perlu kita masukkan agar dapat 240 derajat, kita dapat tuliskan lagi. Cos 240 derajat itu berarti sama dengan cos 60 derajat. 60 derajatnya didapat dari teta yang kita cari tadi. Nah, jadi cos dapat 240 derajat sama dengan cos 60 derajat. Berapa sih cos 60 derajat? Kita lihat kembali di sudut istimewanya. Tadi cos 60 derajat adalah berapa? Setengah. Iya, setengah. Maka dituliskan setengah. Loh, kok Bu di sini ada minus? Nah, minus ini lihat kembali karena 240 derajat cos 240 derajat. Dia berada di kuadran 3. Dan kuadran 3 ini syaratnya hanya si tangan yang bernilai positif. Maka di luar dari itu, misalkan sin dan cos bernilai negatif. Maka untuk soal yang ini, karena cos dan juga 240 derajat, maka dia bernilai negatif. Dan hasilnya juga setengah. Maka untuk cos 240 derajat sama dengan min setengah. Kenapa dituliskan di sini kuadran 3? Karena yang tadi Ibu jelaskan bahwa 240 derajat itu berada di kuadran ke-3. Nah, itu dia untuk cara mengkonversi sudut yang ditanyakannya lebih dari 90 derajat. Itu dia untuk pembahasan mengenai trigonometri. Baik, materi berikutnya kita masuk ke komponen vektor dan satuan vektor. Pertama kita akan bahas yang namanya satuan vektor. Kita tahu bahwa vektor itu ditinjau dari sistem koordinat kartesian. Masing-masing sumbu itu memiliki ciri khasnya tersendiri yang disebut dengan vektor satuan. Baik, perhatikan gambar di sini. Nah, sebelum memperhatikan gambar, kita lihat komponen vektor dulu. Di sini komponen vektor itu terdiri dari X, Y, dan Z. Jadi, untuk komponen vektor di sumbu X, dia punya vektor satuannya itu adalah I. Ini bisa kita tuliskan secara tebal maupun I topi. Jadi, untuk vektor satuan sumbu X, itu adalah I yang dicetak tebal atau I topi. Selanjutnya untuk sumbu Y. Sumbu Y, vektor satuannya itu adalah J. J, seperti yang Ibu bilang, penulisannya bisa kalian tuliskan tebal ataupun J topi. Ada topinya di atasnya. Kemudian sumbu Z. Sumbu Z itu vektor satuannya adalah K. Dituliskan secara tebal ataupun ada topinya. Biasanya untuk kalian jika dituliskan di buku tulis, maka hanya perlu menggunakan yang topi saja. Penulisannya I topi, J topi, dan K. Ingat, I untuk sumbu X, J untuk Y, K dan K untuk Z. Nah, baik, perhatikan gambar berikut. Di sini, untuk gambar A, ini adalah arah komponen vektor pada koordinat kartesian. Nah, gambar ini menunjukkan koordinat kartesian yang 3 dimensi, karena dia punya sumbu Z. Dia ada X, Y, Z. Ini adalah I, vektor satuannya, kemudian Y adalah J, kemudian adalah Z itu adalah K. Nah, ini adalah penggambaran komponen vektor untuk koordinat kartesian yang 3 dimensi. Selanjutnya, perhatikan gambar B. Di sini adalah proyeksi vektor A terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan vektor satuannya. Di sini adalah
proyeksi vektor yang diperlihatkan dari garis merah ini adalah A, kemudian terhadap sumbu X dan Y ini adalah penggambaran komponen vektor dua dimensi karena dia hanya punya sumbu X dan juga Y. Dan X dituliskan dengan vektor satuan I, di sumbu Y, dan J. Dari gambar ini bisa kita nyatakan ada proyeksi vektor A dapat dinyatakan dalam satuan vektor. Karena gambar ini ada proyeksi vektor A, maka ini dapat dinyatakan dalam satuan vektor, yaitu A sama dengan AX I topi ditambah AYJ topi. AX ini adalah proyeksi vektor A terhadap sumbu X. Nih, ini AX. Kemudian AYJ adalah proyeksi vektor A-nya yang ini, yang merah, garis merah, terhadap ke sumbu Y. Maka dia dituliskan A, Y, dan jangan lupa vektor satuannya adalah J. Komponen vektor adalah proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu kartesius atau koordinat kartesian, baik itu sumbu X, Y, maupun Z yang berada di dekatnya. Untuk Z ini, seperti yang Ibu katakan, dia sumbu kartesiusnya yang berupa 3 dimensi. Karena kita hanya fokus di 2 dimensi, maka yang kita gunakan hanya X dan Y-nya saja. Bisa kita perhatikan kembali nih gambarnya, ada suatu vektor A. Vektor A ini kemudian diproyeksikan terhadap X dan juga Y, maka didapatkan AX. Untuk sumbu proyeksi dari sumbu X itu adalah AX, kemudian proyeksi dari sumbunya adalah AY. Awalnya hanya AY saja, kalian proyeksikan, nah ini dapat AX dan juga AY. Kemudian, jika besar vektor perpindahan A dan sudut theta terhadap sumbu X, maka dapat kita peroleh seperti ini, cos theta AX per A. Ini menggunakan perbandingan segitiga yang kita sudah bahas di slide sebelumnya. Dari persamaan ini kita mendapatkan AX sama dengan vektor A dikali cos theta. Begitu juga dengan sin theta. Sin theta sama dengan AY per A. Maka AY sama dengan A sin theta. Ini adalah komponen vektor nilai untuk mencari komponen vektor dari X maupun Y. Dan Ibu ingatkan, perlu kalian ketahui bahwa untuk nilai cos theta itu tidak selalu di AX, ataupun sin theta itu tidak selalu di sumbu Y. Tuliskan seperti ini. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa untuk mencari cos theta, dia sumbu yang lebih dekat dengan sudut. Sedangkan untuk sin-nya itu akan mencari nilai komponen vektor yang lainnya. Jadi untuk cos theta itu dia yang lebih dekat, sudutnya lebih dekat dengan sumbu. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa A adalah vektor A, AX adalah komponen vektor A pada sumbu X, AY adalah komponen vektor A pada sumbu Y, dan theta itu besar sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu X-nya. Itu adalah komponen vektornya. Jadi ketika suatu vektor itu dinyatakan dalam vektor satuan I dan J, maka kita dapat menghitung besar vektor dengan Pythagoras, dengan dalil Pythagoras. Dan juga kita dapat menghitung arahnya terhadap sumbu X. Ini adalah persamaannya. Untuk mencari besar, didapatkan A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Jadi AX dan AY-nya kita dapatkan dari yang cos theta, A kali cos theta maupun A dikali sin theta. Kemudian arah, untuk menentukan arah menggunakan persamaan tan theta sama dengan AY dibagi AS.
Nah, ini adalah persamaan untuk mencari besar dan arah suatu vektor. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Pertama, di sini ada contoh soalnya, tentukan komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, nyatakan vektor-vektor gaya tersebut dalam vektor satuan. Untuk kasus berikut ini. A, yaitu gaya 30 Newton berarah 30 derajat ke utara dari timur. Untuk yang B, itu gaya yang ditanya gaya 40 Newton berarah 53 derajat ke utara dari barat. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, itu seorang pejalan kaki berjalan sejauh 5 km ke timur dan 12 km ke selatan. Nah, tentukan besar dan arahnya perpindahan pejalan kaki tersebut. Oke, kita mulai pembahasan dari yang nomor 1, tentukan komponen gayanya. Jadi untuk nomor 1, kita ketahui bahwa yang ditanyakan berapa vektor gayanya dan sekalian kalian tentukan vektor satuannya. Dari kasusnya yaitu diberikan gaya sebesar 30 Newton berarah 30 derajat ke utara dari timur. Yang kemudian dari soal ini bisa kita gambarkan seperti berikut ini. Jadi diketahui sub F adalah F, kemudian F yang berarah 30 derajat ke utara dari timur. Setelah kita tahu F-nya, maka kita proyeksikan atau uraikan sehingga didapatkan komponen vektor X dan juga Y. Jadi dari F kita dapatkan Fx dan juga kita dapatkan Fy. Kenapa X padahal timur? Karena kan kalau koordinat Cartesian timur sama aja dengan X, dan utara sama aja dengan Y. Maka komponen vektornya kita tuliskan Fx dan juga Fy. Kemudian kita cari nih Fx dan Fy-nya biar mengetahui vektor gayanya berapa. Untuk Fx itu 30. Kita tahu tadi Fx adalah vektor sebuah vektor. Berarti kan di sini F ya, berarti F dikali cos theta. Jadi 30 dikali cos 30 derajat di 30 derajat I. Kenapa cos 30 menggunakan cos? Karena sudutnya ini lebih dekat, sumbunya lebih dekat, sumbu X ini lebih dekat dengan sudutnya. Jadi Fx ini menggunakan nilai cos. Ini dicari deh, 30 dikali cos 30 setengah akar 3 I sama dengan 15 akar 3 I. Karena X, maka satuannya adalah I. Sehingga Fx ini sama dengan 15 akar 3 I Newton. Dan kita cari Fy-nya. Fy-nya 30 dikali sin 30 derajat J. Sama dengan 30 dikali setengah dikali J. Sama dengan 15 J Newton. Sehingga vektor gaya yang didapatkan adalah F sama dengan 15 akar 3 I tambah 15 J Newton. Ini vektor gaya ini sama aja persamaannya yang tadi pertama, yaitu A sama dengan AXI ditambah AYJ. Karena vektornya dituliskan F, maka tinggal ganti aja Fx, ini Fx, ini adalah Fy-nya. Sama saja. Jadi untuk mencari nilainya seperti ini. Begitu juga dengan yang B. B berikan gaya 40 Newton yang berarah 53 derajat. Nah, ke utara dari barat. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, ada vektor F yang berarah 53 derajat ke dari barat ke utara. Barat ke utara. Kemudian kita sudah tahu F-nya, maka kita proyeksikan atau kita uraikan menjadi Fy dan juga Fx-nya. Kemudian selanjutnya kita cari deh Fx dan Fy-nya berapa nilainya.
fx-nya berarti 40 dikali cos 53 derajat I. Sekali lagi, kenapa fx itu nilainya cos? Karena sudutnya itu lebih dekat dengan sumbu x. Maka nilai cosnya berada di fx. Kita dapatkan 40 dikali cos 53 derajat I. Kembalikan 40 dikali 0,6 kali minus I. Kenapa di sini minus? Karena fx-nya ini berada atau arah ke x negatif. Maka nilai I-nya, vektor satuan I-nya adalah minus. Beda halnya jika arah vektornya ke x positif, maka di sini I. Di sini Y positif, maka J. Ketika dia arah vektornya ke bawah, maka nanti nilainya akan minus J. Jadi ya, untuk fx. Sehingga fx-nya sama dengan min 24 I Newton. Untuk FY-nya 40 dikali 53 derajat J. Masukkan nilainya 40 dikali 0,8 kali J. Dengan 32 J Newton. Jadi vektor gayanya F sama dengan min 24 I ditambah 32 J Newton. Selanjutnya kita ke penyelesaian contoh soal yang kedua. Balik lagi kedua, sini ditanya seorang pejalan kaki berjalan sejauh 5 km ke timur dan 12 km ke selatan. Maka tentukan besar dan arah perpindahan pejalan kaki tersebut. Oke, kita sini. Maka dari soal bisa kita ilustrasikan dengan menggambar vektornya. Jadi pejalan kaki ini yaitu titik P, kita anggap P, dia berjalan ke arah timur sebesar 5 km. Maka arahnya ke sini. Dia 5 km ke arah timur. Dan berjalan ke selatan sebesar 12 km. Maka dituliskan arahnya ke bawah, ke selatan sebesar 12 km. Tentukan besar perpindahan dan arahnya. Nah, di sini perpindahan, yang besar perpindahan. Maka jika kita tarik garis di sini dari awal ke akhir. Ingat kembali bahwa perpindahan itu adalah posisi awal ke posisi akhir. Maka dapat kita gambarkan mulai dari titik awal kita tarik garis dari titik awal ke titik akhirnya. Ini adalah perpindahannya. Maka besarnya itu berapa? Kita cek. Sebelum tahu besarnya berapa, kita harus tahu komponen vektornya atau komponen perpindahannya. Sumbu S, kita lihat sumbu X yang timur, kita tuliskan SX sebesar 5 km. Untuk sumbu Y atau SY kita tuliskan sebesar 12 km. Sehingga didapat besar perpindahannya adalah S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Ini rumusnya sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu yang menggunakan huruf A atau vektor A, yang AX kuadrat sama dengan beta AX kuadrat, AY kuadrat. Akar ya. Nah, ini sama saja dengan yang ini. Karena dia mintanya perpindahan, maka kita simbolkan dengan S. Sehingga kita tuliskan seperti ini. S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Kita masukkan nilainya. SX tadi adalah 5, berarti 5 kuadrat. SY-nya 12, maka masukkan 12 kuadrat. Dihitung, didapat akar 25 tambah 144. Dijumlahkan menjadi akar 169. Akar 169 kita dapat 13 km. Maka besar perpindahan yang dilakukan oleh pejalan kaki adalah 13 km. Kemudian bagaimana arah perpindahannya? Arah perpindahan kita menggunakan rumus tan alfa sama dengan SY per SX. Atau yang tadi kita tahu adalah tan theta itu adalah AY per AX. Kali lagi kita sesuaikan lagi.
Karena memintanya perpindahan, bisa kita tuliskan dengan S. Maka tan alfa sama dengan SY sama dengan per SX. Sama dengan, masukkan nilai SY dan SX-nya. Berarti 12/5. Sama dengan 2,4. Sehingga tan alfa sama dengan 2,4. Nah, untuk mencari arah, kita tidak sampai di sini saja. Tapi kita perlu mencari derajatnya atau besar derajatnya berapa. Bisa kita cari dari alfa sama dengan tan min 1 atau arctangan 2,4 sama dengan 67,4 derajat. Nah, ini adalah hasil akhir untuk mencari arah perpindahan. Jadi untuk mencari arah perpindahan harus bernilai derajat. Nah, ini dia. Makanya hasil akhir untuk arah perpindahannya yang sebesar 67,4 derajat. Terima kasih. Nah, terima kasih. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun masih bingung mengenai vektor penguraian vektor di komponennya seperti apa, menentukan besar seperti apa dan arahnya, bisa langsung kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.